pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kenaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Adapun pemberitaan firman Tuhan pada ibadah kita pada saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Metris, Master Teologi. Selamat hari Minggu. Syukur kepada Tuhan karena kuasa Roh-Nya menggerakkan kita datang berkumpul saat ini dalam persekutuan dengan Tuhan.
Firman-Nya mengarahkan kita menikmati damai sejahtera dalam kasih-Nya. Mari mengalami hadirat Tuhan dalam tuntunan tema kuasa firman-Nya. Sidang jemaat disilahkan berdiri. Pujilah Tuhan Sang Raja. Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam bagi kamu sekalian. Damai sejahtera Allah Tritunggal menuntun dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Kita akan bermazmur. Dari Mazmur 111 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Mazmur 111 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Kita akan membaca secara alternatif. Kalimat yang tercetak keluar akan dibacakan oleh laki-laki dan kalimat yang tercetak ke dalam dibacakan oleh perempuan. Mazmur 111 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lindungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. agung dan bersemarak pekerjaannya. Dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukannya dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin.
usai lakona. Haleluya, 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 haleluya. Pintu panggaran nanang malak bitungannya, si patulanan nanang keumpusan dibuang. Pintu panggaran nanang malak bitungannya, si patulanan nanang keumpusan dibuang. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan perintah mengasihi. Persan Roma 13 ayat 8 sampai 10 demikian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Amin. adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Akulah yang mendamai sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Segenap jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari bersama-sama dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, kita tunduk mengaku dosa kita di hadapan-Nya. Saudara-saudara, Allah sungguh menghendaki kita hidup dalam kasih dan meninggalkan perbuatan yang tidak berguna. Tetapi kuatnya dorongan kuasa si jahat sering membuat kita jatuh dalam dosa. Sebab itu, marilah dalam saat hening, setiap kita pribadi demi pribadi memohon kuasa Tuhan untuk dapat dimampukan melawan keinginan dosa, sambil kita bertekad untuk hidup dalam tuntunan firman-Nya.
Saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita akan menyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan, dan kita dituntun oleh nats dari Mazmur 111 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Sambil pun di persembahan dijalankan, kita iringi dengan nyanyian Mari Puji Raja Sorga. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta.
tengah bahaya mau. Puji dia, kasih-Nya seluasnya. Kita doakan persembahan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami Bapa untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku, persembahkan hidupku darimu, jiwa dan ragaku hanya dalammu teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. secara berturut-turut disilahkan persembahan pujian. Yang pertama dari Solo SMGT, dan yang kedua persembahan pujian dari guru sekolah minggu Jemaat Biring Kanaya.
Saudara, mari bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk pembacaan dan berita firman Tuhan. Bacaan-bacaan yang sudah tersedia dari Ulangan 18 ayat 15 sampai 20, 1 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, dan Markus 1 ayat 21 sampai ayat 28. Sebelum kita baca firman Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang kami alami dalam setiap hidup kami bersama. Di saat Tuhan memberikan kesempatan menjalani berbagai tanggung jawab yang dipercayakan bagi kami sekalian. Kami hadir dalam persekutuan ini, perjumpaan dengan sesama dan perjumpaan dengan Tuhan, untuk terus mempersiapkan diri mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu saat ini. Mampukan kami sekalian untuk memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam kitab Ulangan 18 ayat 15 sampai ayat 20. Dari kitab Ulangan 18 ayat 15 sampai 20, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Demikian firman Tuhan. Pembacaan selanjutnya dari 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 13. 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuannya demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar, ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat
kepada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Amin. Jemaat berdiri, haleluya. Bacaan Injil dari Markus pasal 1, Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai ayat 28. Mari perhatikan firman Tuhan dan saya bacakan bagi kita sekalian. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus mengardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikian firman Tuhan, dan berbahagialah setiap orang yang mendengarnya. Amin. Kure sumanga puang. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dari bacaan firman Tuhan saat ini, satu tema perenungan yang akan kita renungkan, kuasa firman-Nya. Pertanyaan penting bagi kita sekalian adalah, apa harapan-harapan ideal kita selaku orang percaya? Karena menjadi orang Kristen, menjadi orang beriman, menjadi orang percaya, ada saja hal-hal yang kita harapkan, yang kita anggap itu adalah idealnya menjadi Kristen. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan menjadi perenungan bersama untuk mau mengatakan
apa tongan ratu laku popendadi oto nakatuang komendadi tosarani. Apa yang harus saya lakukan, apa hal ideal yang harus saya lakukan, kiranya saya bisa menjadi orang Kristen yang ideal. Nah, maka dari itu ada beberapa hal yang mungkin kita bisa sampaikan. Saya akan menjadi orang yang terus berkenan di hadapan Tuhan. Itu hal yang menjadi harapan-harapan orang percaya. Hal yang lain bahwa ingin agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang menyatakan keberimanan yang tetap terjaga dan juga terpelihara. Juga mungkin di antara kita akan mengatakan bahwa sebagai orang Kristen saya rindu supaya setiap proses hidup saya untuk mencapai tujuan-tujuan dalam diri saya itu selalu digerakkan oleh firman Tuhan. Kira-kira hal-hal seperti itu yang ideal menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen. Ketika belum harapan-harapannya belum seperti ini, akan sulit untuk mengatakan bahwa ada upaya kita untuk menjadi orang Kristen yang benar. Dan karena itu pertanyaan penting bagi kita sekalian adalah bagaimana caranya untuk bisa menjalani atau bisa hidup seperti itu, seperti yang diharapkan. Saya mau mengatakan seperti ini. Harapan-harapan hidup untuk ideal menjadi orang beriman selalu diperhadapkan dengan berbagai tantangan-tantangan dan situasi yang ada. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang juga ada orang-orang yang hidupnya terus bercela atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun saudara-saudara kita menginginkan, kita mengharapkan, merindukan hal-hal ideal sebagai orang Kristen, tetapi lingkungan di mana kita hadir terjadi situasi dan keadaan kondisi yang juga di mana orang hidup bercela di hadapan Tuhan dan juga hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka tidak tertutup kemungkinan hal-hal seperti itu bisa mempengaruhi cara beriman kita. Saya membayangkan kondisi dan situasi yang dialami oleh umat Israel. Bacaan kita dalam Ulangan 18 ayat 15 sampai 20 berisi tentang ajaran yang cukup panjang disampaikan oleh Nabi Musa di tepi sungai Yordan kepada orang-orang Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Luar biasa saudara-saudara. Satu pertanyaan penting yang bisa menjadi perenungan adalah mengapa bangsa Israel mesti diberikan pengajaran yang panjang pada saat itu. Mengapa mesti Musa harus mengajarkan sesuatu kepada mereka sebelum masuk dalam tanah perjanjian. Saudara-saudara, kalau memperhatikan firman Tuhan bacaan tadi, inti daripada pengajaran daripada Nabi Musa adalah ia mau meneguhkan dan menguatkan orang-orang Israel sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Pertanyaan pentingnya mengapa harus diteguhkan? Rupanya ada dua hal yang sangat penting untuk kita perhatikan dan lihat dalam bagian firman Tuhan tadi. Pertama, sebelum umat Israel memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan itu yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, keadaan yang terjadi di antara mereka melihat bahwa Nabi Musa ini sudah tua dan mulai tidak kuat lagi. Nabi Musa dalam penglihatan mereka sebagai penyambung lidah Allah kepada mereka, sebagai seorang nabi yang senantiasa menyampaikan apa yang merupakan suara Tuhan kepada orang-orang Israel. Orang Israel melihatnya bahwa ia sudah tua dan ia sudah tidak kuat lagi. Catatan-catatan penting ketika seorang pemimpin kita sudah mulai tua dan sudah mulai hampir tidak kuat, sudah tidak kuat lagi, maka yang ada dalam bayangan kita itu apa? Kok satu Martin deh,
Ya, madomi-domi mo ya mendapi-dapi molona. Dan salah satu hal bagi orang Israel yang cukup mereka yakini adalah mereka sangat takut untuk mendengarkan langsung suara Tuhan. Sebab dalam keyakinan iman mereka, setiap mereka yang mendengar langsung suara Tuhan pasti akan mati. Dan ini menjadi kekhawatiran yang dalam, menjadi ketakutan bahwa na bahaya ya teh. Lama temote Musa, na inda mo laung parampuang ke itu pepasan na puang na mataku ke ite tu laurangi langsung ite kanan na puang matua. Sabak lama te ke kita rangi. Itu catatan pertama. Catatan yang kedua, saudara-saudara. Kondisi tanah Kanaan, tanah perjanjian di mana umat Israel akan masuk, ternyata juga mengalami situasi yang sangat kompleks. Luar biasa, saudara-saudara, diintai bahwa di Kanaan itu terdapat banyak petenung-petenung. Tiro lang kamus bahasa Indonesia, apa tuh ngarti disangka petenung. Ternyata orang yang punya kekuatan gaib. Ya. Lalu kemudian dia mampu untuk melakukan caranya dengan ilmu-ilmu gaib yang dimiliki, melakukan segala sesuatu yang dia inginkan dalam keegoisannya. Ya. Orang yang punya ilmu hitam, ya. Ya. Baik dendu kesang ilmu putih le, ilmu hitam, ilmu putih, ilmu kuning, ilmu apa siapa tuh, ilmu merah. Dan sebagainya ya. Pak tidak menyebut-nyebut warna-warna sekarang. Nah, itu di tempat itu ada peramal-peramal, ada tukang sihir. Di Kanaan itu, di tempat di mana mereka dijanjikan, ada orang-orang yang percaya kepada roh-roh orang mati, peramal. Dan karena itu menjadi satu hal yang luar biasa adalah kekhawatiran Musa. Bisa saja orang-orang Israel ketika berada di tanah Kanaan, mereka akan mendengarkan dan melihat begitu banyak ajaran-ajaran yang muncul, yang membuat mereka akan kebingungan mana yang mereka harus pilih, mana yang mereka harus dengarkan. Itu kondisi, sehingga bisa saja melupakan apa yang merupakan kuasa firman Tuhan itu. Sebab ada tukang sihir, ada yang punya ilmu hitam, ada yang bertanya kepada roh-roh orang mati. Salah ku ada den duga ada cerita Dr. Raya Susite. Male lako roh-roh apa atau kaburu tau de kutana lako roh-roh orang mati. Oh nenek, lama lemote ampo mi masih sekolah pas sakit dika laku mangkasa. Oh tanya apa nak boleh tahu saya dia mangkasa pisan mana sidi. Nah dia tahu membuni bokok nana koyo pel awang mau kita nak. Oh langsung male kondong, langsung male lari. Kukua kena kamu ada itu temo tiba-tiba male lako roh orang mati mikutana kumua. Sakit-sakit di ke tempo mina malaga-laga lamalin daka aja mana tiba-tiba dia bangun suara mikutana nak wah oh yo pel amo ko kita nak dem mitang lasi kondong amalele ya. Nah, ada hal-hal terjadi seperti itu dan bisa saja mempengaruhi kehidupan orang-orang Israel untuk tidak lagi mendengarkan nasihat atau firman yang asalnya dari Tuhan, apalagi ia meyakini tidak ada lagi Nabi Musa yang akan menyampaikannya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ternyata Nabi Musa mau menyatakan peneguhan, penguatan kepada mereka. Yang pertama Musa mengatakan dalam firman Tuhan tadi, akan datang di antara kamu, dari antara saudara-saudaramu. Ya. Nabi yang akan diutus oleh Tuhan yang sama seperti saya. Itu dia bilang. Akan datang di antara kamu nabi yang akan diutus oleh Tuhan di antara saudara-saudaramu
yang sama seperti saya yang akan diutus oleh Tuhan. Sama seperti Musa maksudnya. Dan karena itu saudara-saudara, satu hal, mereka tidak boleh lagi takut dengan apa yang menjadi kekhawatiran mereka bahwa bisa mati atas mendengar langsung ketika suara Tuhan langsung datang kepada mereka. Itu sudah tidak ada, karena Tuhan akan melakukan pengutusan baru bagi nabi yang baru. Jadi ya duka motena nih memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan selalu mempersiapkan setiap pemimpin-pemimpin secara bertahap dan berkesinambungan dalam kehidupan kita. Kota edukan ada ragu-ragu bang, engkau kumoyan nata de modako Tuhan ulah mengapa miki ona de no ya to. Le. Karena itu saudara, hal yang kedua yang dia katakan, kamu memang akan menjumpai berbagai keadaan yang terjadi di Kanaan, di tempat di mana Tuhan mengutus kamu, yang mana akan hadir di situ sebagai tanah perjanjian. Memang di sana ada petenung, memang di sana ada peramal, di sana ada tukang sihir, di sana ada seluruh orang-orang yang hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ingat, firman-Nya akan tetap sampai kepada kamu di sana melalui nabi yang akan diutus oleh Tuhan. Karena itu sangat diteguhkan ayat 19 bacaan dalam Ulangan tadi. Mereka yang mendengarkan firman Tuhan akan tetap hidup. Mereka yang tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh nabi yang diutus oleh Tuhan itu, maka akan dituntut pertanggungjawaban kepada mereka. Ingat itu. Mereka yang tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh nabi yang diutus oleh Tuhan di tengah-tengah mereka, mereka akan dituntut pertanggungjawaban kepada mereka. Di sana saudara-saudara ayat 20, coba perhatikan tadi. Ayat 20 bacaan dalam firman Tuhan. Jelas sekali ada muncul saudara-saudara orang-orang yang akan memberitakan sesuatu ajaran yang akan bersembunyi di balik daripada firman Tuhan, ya, mengatasnamakan firman Tuhan. Tetapi saudara-saudara, Tuhan mengatakan, Musa mengatakan seperti ini, mereka, orang-orang seperti itu akan mati. Orang-orang seperti itu akan mati. Karena itu janganlah hatimu mengikuti mereka, janganlah mereka yang mempengaruhi kehidupan kamu. Apa yang mau disampaikan dalam pesan firman Tuhan saat ini saudara-saudara, 3 hal yang saya mau katakan seperti ini. Yang pertama, tema kita saat ini kuasa firman-Nya. Pertanyaannya adalah, bagaimana memahami bahwa itu benar adalah firman? Yang sedang kita dengar itu benar adalah firman. Bagaimana bisa membedakan bahwa apa yang sedang disampaikan oleh setiap orang kepada kita itu adalah firman dan bukan firman? Sabaya itu susah membedakan nih. Dako mintu na tu apa disangana-sangana mau firman mu tu. Apakah ketika hal-hal itu sesuatu yang disampaikan oleh orang-orang yang kita anggap hebat? Apakah ketika sang pengkhotbah itu mengkhotbahkannya dengan sangat luar biasa? Apakah ketika dikhotbahkan secara panjang-panjang dan sebagainya? Lalu dikuaku mau ayat ngomong firman tu. Pira-pira mau kupokada buda tam perangi firman na kuat tang liwa melona tu firman ton kima Natal. Kombo susi melona na kota mo kilay pa melong. Nah kan ni maduka masalah teh. Le. Yang kita bisa tahu bahwa ini firman yang berkuasa, maka kepada setiap orang yang memberitakan sesuatu itu, firman itu adalah mereka yang sungguh-sungguh kata firman Tuhan tadi, mulutnya diberkati oleh firman, kata-katanya berisi firman. Itu baru firman.
dan akan termanifestasi, akan terlihat melalui gambaran kehidupan orang-orang yang mendengarnya. Jika seseorang itu dapat mengalami dorongan untuk bergerak ke arah yang dikehendaki oleh Tuhan, benar itu adalah firman. Tapi ketika orang tidak lagi digerakkan, tidak ada perubahan-perubahan setelah mendengarnya, itu bukan firman. Yang mau disangka atau omongan kosong. Tahu? Apa ya? Bokok kada merambu-rambu. Tahu? Ya. Belakang kata berasap-asap gitu. Banyak sekali. Kenanu ti pongo-pongo bang rima kada, tetapi isinya tidak berarti apa-apa, tidak mempengaruhi siapa-siapa. Karena apa? Mulutnya tidak dikuasai oleh firman, kata-katanya tidak dikuasai oleh firman, dan itu yang membedakan antara ahli-ahli Taurat dengan Yesus dalam bacaan kita dalam Injil Markus tadi. Ketika ahli-ahli Taurat mengatakan sesuatu, tak ebang apa tadi. Bahkan dalam bacaan surat tadi, ketika kita memperhatikan bagaimana mereka itu ada orang-orang yang menganggap dirinya berpengetahuan, lalu kemudian membuat orang-orang yang tidak berpengetahuan merasa bahwa mereka dipengaruhi imannya dengan segala kesombongannya. Ada hal-hal di mana kita melihat bagaimana Yesus mengajar di bait Allah, ternyata dua hasil yang luar biasa. Apa yang dikatakan dalam Injil Markus tadi? Orang menjadi takjub. Lalu kedua, taat. Dua hal yang terjadi, takjub dan taat. Ya na takjub bang Riki, oh bisa ya mintu apa bisa membuat kita bisa jadi takjub, tetapi belum tentu kita dipengaruhi untuk taat. Oh bisa bang kia wah deh merasa. Lalu kemudian apa tuh merasa? Merasa. Nah pas umpuk menakua kapurung, padahal khotbah merasa di pokada. Salah ko berujung kepada kapurung sawata yang tanda itu marasanna. Mami itu kapurung, keuran nih. Pasti dengko isule mak kapurung daku atele. Yang misule to kilalaikan. Baiklah ko konsistori. Nah, setuju. Majelis gereja setuju. Jadi saudara-saudara, pengaruh firman itu, kuasa firman itu adalah membuat orang takjub dan membuat orang menjadi taat. Maafin pisan nama tole. Maafin duan lah. Yang kedua saudara-saudara, kita melihat dari firman Tuhan ini bagaimana sikap iman yang mesti dipegang teguh agar kuasa firman Tuhan tetap memimpin hidup kita untuk menuju tujuan Allah. Ingat saudara-saudara, seluruh tindakan Tuhan itu adalah berdasarkan firman-Nya. Kita mesti perhatikan, Tuhan mencipta dengan firman, Tuhan memelihara dengan firman, dan Tuhan menuntun umat Israel dengan firman. Bahkan ketika saudara-saudara manusia itu tidak mampu lagi untuk merespon firman Tuhan, maka dikatakan firman Tuhan itu menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dan karena itu kita mau mengatakan seperti ini, Tuhan akan tetap menyatakan diri dengan firman-Nya dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Apapun keadaan yang kita alami. Mungkin sekarang kita lagi tidak bertemu dengan penenung, tidak bertemu dengan ahli-ahli sihir, tidak bertemu dengan orang-orang yang percaya kepada roh-roh orang mati dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita akan diperhadapkan dengan banyak kejadian-kejadian dalam dunia ini. Hal-hal yang membuat kita
sering berada dalam kebingungan, sering berada dalam ketidakpastian. Kali ini saudara-saudara, kita diingatkan, tidak ada kondisi, tidak ada tempat di mana Tuhan lalai untuk berfirman. Dan firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubahkan segalanya, segala keadaan itu. Jika dia mampu mengubah setiap keadaan, betul itu adalah firman. Karena itu terakhir sekali saya mau katakan seperti ini. Sadari kita ini adalah orang-orang yang kepada kita semua pribadi dan lepas pribadi adalah orang-orang yang disebut sebagai utusan-utusan Tuhan. Pada diri kita ada karunia-karunia nabi. Maka dengan begitu kita akan pergi dan keluar dari tempat ini untuk membawa suara-suara kenabian. Dakna janji-janji kosong. Dakna melapa-lapa bang tu lelian nata butinna. Susi apa? Susi Minda. Biasa ya tahun-tahun ini ke depan ini Buddha Duka. Sekarang juga Buddha Duka tuh melapa-lapa bang. Pokoknya ada janji pak. Saya lah komangkan na tayo bang siya to janji di tiro to. Le. Sanda tu apa na pokada melapa-lapa. Ton na manebendan wow. Oh. Na 5 tahun di kampay na. Oh muy baun na tayo kamu di tiro. Le. Gitu kan. Perhatikan baik-baik. Kita ini adalah utusan Tuhan. Biarlah mulut kita itu berisi firman Tuhan. Biarlah kata-kata kita itu berisi firman Tuhan yang dapat mengubahkan setiap orang untuk takjub lalu kemudian taat. Tundukkan kepala dan saat teduhlah di hadapan Tuhan. Kami sungguh sadar kalau kami adalah pribadi yang banyak kelemahan, banyak keterbatasan dan kekurangan. Tapi kali ini Tuhan, melalui firman-Mu kami akan berkomitmen bersama. Biarlah kami menjadi utusan-utusan Tuhan. Yang dari mulut kami, dari kata-kata kami, ada firman Tuhan yang berkuasa untuk mengubahkan setiap pribadi yang bertemu dan berjumpa dengan kami. Dan terutama juga perkataan dan mulut kami akan mengubah situasi dan kondisi di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Mari saudara-saudara kita berdoa syafaat. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Kami sungguh percaya Tuhan akan senantiasa mengasihi kami sekalian, bahwa Engkau sudah menyatakan kasih karunia-Mu kepada kami ketika firman-Mu menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Untuk meyakinkan kami sekalian bahwa dalam setiap kondisi dan keadaan dimanapun kami berada dan tugas apapun yang kami kerjakan, penyertaan Tuhan, firman Tuhan akan selalu ada bersama dengan kami dan akan berkuasa dalam setiap hidup kami sekalian. Tidak ada ketakutan sedikit pun untuk menjalani hidup ini, sebab Engkau Tuhan yang selalu berfirman. Bapa di surga, berkatilah anak-anak-Mu setiap kali mereka merencanakan tugas-tugas mereka, setiap kali mengerjakan pekerjaan yang sudah dipercayakan baginya, sehingga semuanya boleh dijalani dengan sungguh-sungguh, menghasilkan setiap hal-hal yang baik dan nyata, bahwa di setiap hal yang kami kerjakan Tuhan berfirman di sana.
Kami bersyukur kepadamu bersama dengan jemaat Tuhan yang boleh menikmati kasih karunia Tuhan dan boleh dipertambahkan usia mereka melalui hari ulang tahun. Ia rayakan baik itu kelahiran tetapi juga hari ulang tahun perkawinan. Berkatilah setiap hidup anak-anakmu dan juga topanglah keluarga mereka sekalian. Kami bersyukur bersama dengan jemaat yang boleh mendapatkan kenaikan pangkat selesai dalam studi, boleh mendapat pekerjaan, bahkan mungkin ada yang sembuh dari sakit dan juga berbagai kesuksesan lainnya. Tuhan topang mereka semua sehingga tetap kuat di dalam Engkau, hidup berdasarkan firman-Mu. Mendoakan mereka yang sedang berada dalam kelemahan tubuh, yang bergumul karena sakit penyakit. Ibu Yuli Rambo yang selesai operasi mata, Bapak Yakob Daud yang pemulihan di rumah, Herianto Rangan cucu dari Bapak Yusuf Silambi yang selesai operasi di Rumah Sakit Wahidin, Bapak Immanuel Yusuf yang dirawat di Rumah Sakit Balikpapan, Evani Tangkialo yang dirawat di rumah, Ferol Galiputra, kemanakan dari Ibu Yospina Randa yang kecelakaan di Toraja dan dirujuk ke Makassar dan akan dioperasi, Bapak Yopi Pati, paman dari Ibu Alfrida Palembangan yang sementara berobat jalan, Nyonya Siswanti Palayukan yang dirawat di rumah sakit PJT, Wani Ampulembang yang pemulihan di rumah, keluarga Surya Dharma Tarukalo. Kami bersyukur bersama karena dikaruniai seorang cucu perempuan. Semoga ibu yang melahirkan dapat diberi pemulihan kembali oleh Tuhan. Sungguh kami percaya kuasa-Mu Tuhan untuk memberkati setiap orang-orang yang berharap kepadamu. Mendoakan Mama Tika, adik dari Nyonya Pabane Pakambanan yang dirawat di Rumah Sakit Tajudin. Tuhan berkati. Berdoa kepadamu, bersyukur bersama jemaat yang senantiasa Engkau kasihi. Kami berdoa juga untuk Nenek Nanta, om dari Ibu Ludia Mentaruk yang dirawat di Rumah Sakit Grestelina. Kami berdoa untuk Oswald yang sakit di rumah. Dan kami juga bersyukur bersama keluarga Bapak Yakob Daud yang dikaruniai seorang cucu laki-laki. Kepadamu Tuhan kami menyampaikan doa kami untuk kekasih-kasih kami yang berduka cita, Rio Sarong Alo dan Bapak DNC Patampang, atas meninggalnya Oma terkasih almarhumah Ibu Bunga Kondorura di Toraja pada tanggal 25 Januari. Tuhan kuat teguhkan setiap anak-anak-Mu yang berduka. Berkatilah bangsa dan negara kami dengan segala keadaannya, dengan segala upaya-upaya para pemerintah kami untuk terus menggumuli dan juga memimpin bangsa ini dengan segala hal di mana mereka berpikir untuk kebaikan-kebaikan dan kesejahteraan bangsa. Berkatilah ya Tuhan proses-proses pemilihan umum baik presiden maupun legislatif yang akan dilangsungkan dalam jangka waktu yang tidak lama lagi, tanggal 14 Februari. Kiranya semua berjalan dalam kasih-Mu, tuntunan-Mu, agar semuanya boleh menghasilkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk setiap program-program secara khusus juga kami bawa dalam doa kegiatan Natal Oikumene yang akan dilangsungkan pada tanggal 31 di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Kiranya semuanya boleh berlangsung dengan baik. Seluruh panitia, seluruh masyarakat boleh berkati untuk dapat mengikutinya dengan baik. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk pelayanan di jemaat Biringkanaya di sini. Bapak Pendeta Manase, Ibu Pendeta Abi, Tuhan berkati. Segenap penatua dan diaken yang Engkau tetapkan dan pilih untuk menjadi pelayan-Mu, Tuhan berkati.
pengurus-pengurus OIG, Tuhan berkati mereka semua, kepanitiaan Tuhan berkati. Kami sungguh percaya firman Tuhan akan terus berkuasa di jemaat Biringkanaya. Terima kasih Tuhan, pimpinlah hidup kami seminggu ke depan ini. Dengar doa kami. Kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, dan kami berdoa dalam doa Bapa kami bersama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ada penekanan warta. Penekanan warta yang pertama mengenai perubahan jam ibadah hari Minggu. Disampaikan kepada anggota jemaat bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Majelis Jemaat Biringkanaya pada tanggal 21 Januari 2024 ada perubahan jam ibadah hari Minggu sebagai berikut. Yang pertama, untuk ibadah jam 6.30 pagi atau setengah 7 pagi itu menjadi ke jam 6 pagi. Yang kedua, untuk jam 7.30 pagi atau setengah 8 pagi itu ibadah anak remaja. Dan yang ketiga, untuk ibadah malam jam 7 malam itu berubah ke jam 6 sore. Perubahan jam ibadah tersebut, jikalau Tuhan berkenan, akan mulai diberlakukan pada tanggal 11 Februari tahun 2024, supaya menjadi perhatian kita semua. Penekanan warta yang selanjutnya yaitu perayaan Natal Oikumene. Ini dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Yohanes Metris Magister Teologia. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dan menuntun dalam mengangkat pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk senantiasa mengendalikan kuasa firman Tuhan sebagai penuntun dan penjaga dalam menjalani kehidupan. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati. Jemaat berdiri dan kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Amin. Selalu saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan
Tuhan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudara-saudara sekalian, teguhkan hatimu, jalani hidup ini dengan benar, dengarkanlah firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu berkuasa di dalam hidupmu. Percayalah, kuasa Tuhan menopangmu menjalani hari-hari hidup kamu, dan firman-Nya akan menuntun hidup dalam kasih-Nya. Kuasa firman-Nya kiranya menopang saya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur keluar dari kaum kita nyanyikan untuk menutup rangkaian liturgi kita pada saat ini. Keluar dari kau dan rumah Bapamu, serahkan dirimu kepada rahmat-Mu. Percaya sabdanya, berjalan dengan suka ke tanah air berkat yang tertentu di muka. Keluar ajaklah seluruh dunia, taburkan Injilku di segala larangnya. Agama pun gelap di rumah dan kerja, bertindak